Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan mengenai manajemen infrastruktur hijau, di mana presentasi ini merupakan pembahasan dari 5 topik yang dibahas pada pembelajaran sebelumnya. Apa itu Green Infrastructure? Green Infrastructure atau manajemen infrastruktur hijau adalah pendekatan perencanaan dan pengelolaan sumber daya alam yang menggunakan solusi berbasis alam untuk mendukung keberlanjutan lingkungan, sosial, dan ekonomi. Green infrastructure sering digunakan untuk melengkapi atau menggantikan infrastruktur abu-abu. Contoh dari green infrastructure diantaranya taman kota dan ruang terbuka hijau, atap hijau atau green roofs, rain gardens, kolam retensi, koridor hijau, hutan kota atau agroforestry, permeable pavements, dan lain-lain. Adapun fungsi dari green infrastructure, yang pertama sebagai efficient water use atau penggunaan air yang efisien. Green infrastructure membantu mengelola dan memanfaatkan sumber daya air secara bijak dengan cara pengelolaan air hujan, meningkatkan infiltrasi, dan pengurangan kehilangan air. Yang kedua, sebagai air quality atau kualitas udara yang berfungsi melalui penyarikan partikulan dan polutan, produksi oksigen, mengurangi emisi gas rumah kaca, dan pendinginan udara. Yang ketiga adalah mitigation of climate change. Green infrastructure memainkan peran kunci dalam menghadapi perubahan iklim, penyerapan karbon, pengurangan urban heat island effect, manajemen risiko bencana, dan energi yang lebih efisien. Yang keempat adalah menjaga ekosistem. Dan yang kelima sebagai green cities atau kota hijau. Selain green infrastructure, dikenal pula grey infrastructure. Grey infrastructure merupakan struktur yang dibangun untuk mendukung kebutuhan masyarakat pengelolaan sumber daya. Biasanya terbuat dari bahan-bahan seperti beton, logam, dan aspal. Misalnya saja dalam pembuatan jalan raya, jembatan, pelabuhan, jaringan listrik, pengolahan limbah, dan terminal. Adapun manfaat green infrastructure dibandingkan dengan grey infrastructure, diantaranya yang pertama dari manfaat lingkungan ini, infrastruktur hijau memanfaatkan alam untuk memberikan manfaat bagi manusia seperti perlindungan banjir, pengaturan iklim, dan perlindungan keanekaragaman hayati. Untuk manfaat sosial, dapat meningkatkan kualitas hidup, menciptakan lapangan pekerjaan, dan meningkatkan nilai properti lokal. Untuk biaya, itu lebih murah dibandingkan dengan infrastruktur abu-abu. Dan untuk pembiayaan, dapat membuka peluang pembiayaan baru dari sumber publik dan swasta. Peralihan abu-abu ke infrastruktur hijau ini merupakan langkah penting menuju pembangunan yang lebih berkelanjutan, di mana fokusnya bukan hanya untuk pembangunan fisik, tetapi juga pada pemanfaatan elemen alam untuk mengelola sumber secara lebih efisien dan ramah lingkungan. Adapun hubungan antara SDGs dan Green Infrastructure, seperti yang kita ketahui, tujuan dari SDGs atau pembangunan yang berkelanjutan itu ada 17. Dimulai dari yang pertama adalah tidak ada kemiskinan atau menghapuskan kemiskinan, lalu tidak ada kelaparan atau mengakhiri kelaparan, kesehatan yang baik, pendidikan bermutu, kesetaraan gender, akses air bersih dan sanitasi dan aman, sampai dengan nomor 17, yaitu kemitraan untuk mencapai tujuan. Penerapan Green Infrastructure ikut mendukung beberapa poin yang ada dalam SDGs, yaitu good health and well-being. Secara tidak langsung, Green Infrastructure memunculkan tumbuhan untuk pikiran lebih santai dan akan berpengaruh pada kesehatan manusia.
Yang kedua, clean water and sanitation, seperti pembangunan taman kota dan kolam retensi, lalu pasokan suplai air bersih yang cukup dan layak dan aman. Yang ketiga, ada affordable and clean energy, misalnya ada pembangunan green rooftop sebagai salah satu contoh yang pembangunan berkelanjutan. Dan yang keempat, ada climate action, yaitu dengan penggunaan energi yang besar, menghilangkan vegetasi yang menyebabkan karbon dioksida tidak terserap dan sebagainya, akan menyebabkan perubahan iklim semakin cepat. Dan yang terakhir adalah life on land. Dengan infrastruktur, vegetasi dapat melestarikan, ekosistem di darat tidak terlalu terganggu dengan pembangunan yang ada. Adapun hubungan antara hidrologi dan pengelolaan air dalam infrastruktur hijau seperti misalnya permeable pavement, efektif mengurangi genangan air dan mendukung hubungan sinergis antara manusia dan lingkungan. Dan konsep kota spons menawarkan solusi berkelanjutan untuk mengelola banjir, meningkatkan kualitas lingkungan, dan meredakan efek pulau panas di perkotaan melalui kombinasi antara infrastruktur hijau dan abu-abu. Penerapan konsep ini menciptakan kota yang sehat, nyaman, berkelanjutan bagi masyarakat. Adapun kesimpulan dari materi ini, infrastruktur hijau merupakan pendekatan inovatif yang mengintegrasikan elemen alami dalam pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan kehidupan masyarakat. Infrastruktur hijau tidak hanya berfungsi sebagai solusi terhadap masalah lingkungan, tetapi juga sebagai investasi masa depan untuk menciptakan kota yang lebih sehat dan berkelanjutan bagi generasi mendatang. Sebelum diakhiri, izinkan saya menyampaikan pantun. Burung merpati terbang melaju, hinggap di dahan pohon cemara. Infrastruktur hijau untuk masa depan, bumi lestari, sejahtera bersama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.